Halo semuanya dan halo Bapak Kusman Sudarja. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Analisis Dinamika Industri Pariwisata dan Perhotelan sebelum, selama, dan sesudah COVID-19. Makalah ini bertujuan untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Bahasa Indonesia tahun ajaran 2019 dan 2020. Makalah ini disusun oleh saya Natalia Basrela. Saya Giorgio Walean. Saya Sharon Emmanuel. Dan saya Esther Marlen. Berikut hasil penelitian kami. Yang pertama, latar belakang masalah dari makalah kami adalah yang pertama, industri pariwisata dan perhotelan merupakan industri terbesar di dunia dalam bidang jasa yang perkembangannya semakin pesat setiap tahunnya. Dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung dan jumlah hotel-hotel baru yang dibangun guna mendukung akomodasi dari perjalanan wisata pengunjung. Salah satu contohnya dilihat dari tahun 2017, Indonesia didatangi dengan jumlah wisatawan hampir 14 juta wisatawan asing. Yang kedua, industri pariwisata dan perhotelan sebagai peningkat pendapatan suatu negara. Industri ini merupakan industri terbesar yang memberi penghasilan paling banyak bagi pemerintah. Industri ini menjadi salah satu sumber devisa bagi suatu negara. Salah satunya Indonesia. Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, dilihat dari keanekaragaman budaya dan berbagai macam flora dan fauna yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya, pada tahun 2018, Indonesia mendapat penghasilan sekitar 19,2 miliar dolar Amerika Serikat, dan pada tahun 2019 Indonesia mendapat 20 miliar dolar Amerika Serikat dari biaya pengunjung yang datang ke Indonesia. Yang ketiga, industri ini membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dalam sebuah negara. Selain sebagai sumber devisa dan pemasok pendapatan terbesar, tentunya industri ini sangat berdampak bagi suatu negara dan bagi warga negaranya tersebut. Selain sebagai sumber devisa dari suatu negara, di Indonesia, industri pariwisata juga meningkatkan produk domestik bruto dari pergerakan wisatawan Nusantara atau WISNU. Dan juga industri ini membuka lapangan pekerjaan baru bagi sektor-sektor yang terkait dengan pariwisata. Yang keempat, industri pariwisata dan perhotelan terhambat dan hampir jatuh akibat COVID-19. Di penghujung tahun 2019, Kantor Organisasi Kesehatan Dunia di Cina atau WHO memberi pengetahuan tentang adanya virus baru, yaitu virus corona. Dan virus ini menyebar ke semua negara dan salah satunya Indonesia. Dampak dari virus ini adalah sektor perekonomian di Indonesia menjadi menurun. Salah satunya industri perhotelan dan pariwisata. Dilihat dari sejak April tahun 2020, hampir 96% hotel yang ada di Indonesia sudah tertutup karena jumlah wisatawan yang terus menurun. Dan diprediksi jumlah ini terus meningkat sampai akhir tahun. Rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana dampak COVID-19 terhadap dinamika industri pariwisata dan perhotelan global dan Indonesia? Yang kedua, apa yang harus dilakukan industri pariwisata dan perhotelan untuk dapat bertahan dalam menghadapi COVID-19? Yang terakhir, bagaimana kemungkinan industri pariwisata dan perhotelan setelah COVID-19 berakhir? Tujuan penelitian. Yang pertama, memberi wawasan mengenai perkembangan industri pariwisata dan perhotelan sebelum, selama, dan sesudah COVID-19. Yang kedua, menyampaikan kepada pembaca strategi-strategi dan cara yang dilakukan industri pariwisata dan perhotelan untuk bertahan selama COVID-19. Selanjutnya saya akan menjelaskan kajian teoritis. Yang pertama, konsep dan definisi pariwisata. Menurut Aji Mulyadi, pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah perjalanan sementara seseorang ke tempat tujuan untuk mendapat apa yang mereka inginkan. Contohnya seperti hiburan, menjenguk kerabat jauh, perjalanan bisnis, dan lain-lain. Dan yang harus digarisbawahi yaitu
tidak untuk mendapat pekerjaan atau mencari penghasilan. Yang kedua, pendorong perkembangan pariwisata. Menurut Boniface dan Cooper, sektor pariwisata berkembang karena adanya waktu luang dan sesuatu untuk dihabiskan. Kegiatan waktu luang dibagi menjadi 4 jenis, yaitu home-based recreation, daily leisure, day trip, dan tourism. Suharto juga mengemukakan bahwa unsur yang menarik perhatian pengunjung adalah objek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana tempat wisata tersebut. Dan yang ketiga, dampak sektor pariwisata. Menurut Aji Mulyadi, industri pariwisata memiliki beberapa dampak, yaitu yang pertama dampak ekonomi, salah satunya yaitu meningkatkan pendapatan pemerintah serta perluasan peluang usaha dan kerja. Yang kedua dampak sosial, salah satunya yaitu semakin luasnya lapangan pekerjaan, serta yang ketiga dampak kebudayaan, yaitu mendorong pelestarian dan peninggalan bersejarah, serta mendorong terpeliharanya lingkungan hidup. Sekarang saya akan menjelaskan bagian hasil penelitian. Pertama, dampak COVID-19 terhadap dinamika industri pariwisata dan perhotelan global di Indonesia, yaitu banyaknya penutupan ratusan hotel dan tempat wisata, memotong upah kerja dan pemutusan hubungan kerja. Dan yang ketiga adalah penutupan bandara dan pembatalan penerbangan yang ada di Indonesia. Yang kedua, beberapa hal yang dilakukan industri pariwisata dan perhotelan untuk dapat bertahan dalam menghadapi COVID-19. Selama masa COVID-19, para pengusaha di industri pariwisata dan perhotelan mengupayakan berbagai cara untuk tetap bertahan di industri pariwisata. Yang pertama, pemerintah ikut ambil bagian dengan memberikan dukungan berupa dana untuk hotel-hotel yang masih beroperasi. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan pemerintah dan memberi fasilitas penginapan bagi tenaga medis yang sedang berjuang melawan COVID-19. Yang ketiga, pengusaha-pengusaha di bidang pariwisata dan perhotelan bersatu untuk menemukan solusi yang dapat diambil untuk bertahan di masa COVID-19. Yang keempat, menjadi pengusaha yang responsif dengan memberikan layanan yang terbaik. Contohnya, jika ada pengunjung yang ingin batal memesan kamar atau ada pengunjung yang merefund tiket, pengusaha diharapkan bisa cepat tanggap dalam menanggapi pengunjung tersebut. Yang terakhir, memiliki rasa empati kepada pengunjung. Seperti yang kita tahu, di masa COVID-19, para masyarakat banyak yang takut dan merasa khawatir. Untuk itu, para pengusaha diharapkan memiliki rasa empati kepada pengunjung yang ingin, salah satu contohnya, yang ingin melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebelum kembali ke kampung halamannya. Yang ketiga, kemungkinan industri pariwisata dan perhotelan setelah COVID-19 berakhir. Yang pertama, yang diprediksi oleh detik.com, mereka memprediksikan bahwa akan terjadi lonjakan penerbangan domestik, di mana orang-orang yang sebelumnya merefund tiket pesawat akan berbondong-bondong memesan tiket untuk memuaskan keinginan traveling selama pandemi ini. Yang kedua, akan terjadi kenaikan drastis turis domestik. Setelah pandemi COVID-19 berakhir, banyak tempat wisata yang akan dibuka, serta orang-orang akan berbondong-bondong mencari hiburan serta refreshing. Dari pandemi ini, salah satunya mencari tempat hiburan yang dekat serta murah, salah satunya dengan berwisata domestik. Yang ketiga, munculnya banyak promo tiket pesawat, jasa tur, dan akomodasi. Dikarenakan untuk memulihkan sektor pariwisata setelah lama tidak dikunjungi, yaitu memberikan beragam promo wisata bagi wisatawan. Yang keempat, terjadi kemacetan parah, dikarenakan tiket bus dan kereta api akan habis, mobil dan motor akan sangat banyak disewakan, serta jasa penyewaan bus pariwisata akan banyak dicari. Sehingga efeknya akan berakibat pada tempat wisata yang akan ramai dan kepadatan jalan raya. Yang kelima, menumpuknya sampah serta polusi udara di mana-mana. Yang keenam, akan terjadi kerusakan alam dan objek wisata, dikarenakan beragam hal yang akan dilakukan oleh wisatawan tidak dapat diketahui nantinya, apalagi kepadatan wisatawan yang menjamur nanti.
Banyaknya kelakuan wisatawan yang tidak bertanggung jawab sehingga berakibat pada kerusakan alam. Yang ketujuh, tren tur wisata menawarkan wisata virtual bagi wisatawan yang ingin berwisata. Yang kedelapan, dengan lonjakan turis dan wisatawan meningkat, akan membuat pengusaha industri pariwisata membutuhkan banyak pekerja baru, seperti fotografer, tour guide, supir, pelayan, karyawan hotel, yang akan dibutuhkan nantinya. Dan yang terakhir, dengan adanya pandemi ini, banyak orang menyadari akan pentingnya kesehatan dan kebersihan diri maupun lingkungan. Mungkin akan ada protokol kesehatan baru yang fokus pada kebersihan tempat wisata. Berikut sumber dan data yang kami peroleh untuk menyusun makalah kami. Yang pertama adalah data efek virus corona ke wisata RI per 23 April 2020 dari Travel News. Yang kedua adalah dari World Health Organization tentang apa itu COVID-19. Yang ketiga adalah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang keempat adalah dari Travel News meramal sektor pariwisata usai pandemi corona. Yang kelima adalah ini alasan pengusaha mau buka kembali 67 mall di Jakarta pada 5 Juni dari kompas.com. Yang keenam adalah 80 mall di Jakarta mulai buka. Ini daftar lengkapnya dari kompas.com. Yang ketujuh adalah dampak COVID-19, bisnis perhotelan Jakarta dan Bali terpuruk dari Berita 1. Berikut merupakan kesimpulan. Industri pariwisata dan perhotelan merupakan industri terbesar yang menjadi sumber pendapatan terbesar bagi suatu negara. Industri yang berkembang dengan pesat ini sangat berdampak bagi masyarakatnya dari berbagai macam aspek, yaitu perekonomian, sosial, dan kebudayaan. Pada masa pandemi COVID-19, industri ini hampir jatuh dan terpuruk karena ditutupnya banyak ratusan hotel dan tempat wisata. Namun, beberapa pengusaha tetap terus bertahan dengan berbagai caranya masing-masing. Berikut saran yang kami sudah buat. Pertama adalah untuk pemerintah. Untuk para pemerintah diharapkan dapat memperluas peluang usaha dan kerja masyarakat yang kehilangan pekerjaannya mereka akibat wabah dari COVID-19. Membuat protokol kesehatan bagi tempat-tempat yang sudah mulai buka. Kedua, bagi masyarakat. Untuk masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam berpergian, memulihkan pendapat dengan berjualan online, menjaga kebersihan, dan membawa alat kesehatan seperti masker. Dan yang ketiga, untuk para pengusaha. Untuk para pengusaha diharapkan dapat membuat inovasi baru dalam strategi pemasaran dan mempersiapkan rencana jangka panjang setelah masa pandemi selesai. Demikian presentasi makalah kami. Semoga makalah kami dapat bermanfaat bagi pembaca, pendengar, dan peneliti selanjutnya. Sekian dan terima kasih.